Selamat malam saudara-saudara sekalian. Ya, yang perempuan boleh masuk. Berita duka kali ini datangnya dari keluarga Bapak Nathan Raki, yaitu telah meninggal dunia. Nenek kekasih, dengan hormat kami sebutkan namanya Nenek Marta Sambongi. Demikian nama lengkap beliau. Informasi dari Bapak Nathan Raki, menantu beliau. Baik saudara sekalian, saat ini yang sedang kita saksikan suasana di kamar jenazah, ya, dimana almarhumah saat ini akan dilakukan prosesi permandian jenazah, kemudian selanjutnya akan dibawa ke rumah duka. Baik saudara sekalian, mari kita bersama-sama saksikan dokumentasi yang berhasil kami Itu yang punya rumah liput. sakit itu. Dan terima kasih sebelumnya. Pak Sep. Malam ini Tuhan, kami bersama-sama dengan Bapak, Mama, Bapak sekeluarga, juga saudara-saudara, rumpun keluarga, kami semua yang hadir di ruangan di tempat ini dalam menyaksikan kedaulatan otoritas Tuhan yang berlaku atas diri orang tua terkasih kami, Ibu Marta Sambongi, yang akan kami panggil Nenek Nova. Tuhan telah menyatakan kedaulatannya, memanggil kembali dalam kemuliaan. Ia tiba pada garis air dan tetap memelihara iman itu di dalam Kristus. Dalam keyakinan itulah kami percaya segenap anak, cucu, keluarga diberikan kekuatan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk upaya yang maksimal dilakukan oleh keluarga melalui rumah sakit untuk di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami usahakan manusia sangat terbatas di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa urusan Tuhan yang Tuhan terus menuntun menyertai saudara-saudara kami yang Tuhan sudah pakai melayani orang tua kami selama perawatan sampai di tempat jenazah ini. Terima kasih untuk pelayanan mereka. Kini dalam pemeliharaan jenazah orang tua kami, saatnya keluarga kami semua akan dibawa ke rumah jalan terang, rumah kekasih kami di depan tempat
Tuhan sertai kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari segala susah berbahaya, kami tiba semua dengan selamat, pemeliharaan jenazah orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sambut kami yang berseru menaruh harap di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan penebus kami. Amin. di tengah-tengah keluarga, di pelataran rumah duka atas meninggalnya kekasih kita, orang tua kita. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Marta Sambongi, atau lebih kami kenal Nenek Nopa yang akrab kami panggil. Keluarga Bapak Nathan Raki yang berduka bersama dengan saudara-saudara, rumpun keluarga, ibadah penghiburan pada malam hari ini kita akan laksanakan. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena tidak ada penyampaian di WA grup jam berapa kita akan laksanakan, tapi seberapa yang hadir pada saat ini, mari kita berbesar hati untuk sama-sama meminta pertolongan, penghiburan, kekuatan di dalam tangan kasih Tuhan. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Seberkelo MTH. Dan baik Bapak Ibu, saya mengundang berdiri untuk kita masuk dalam ibadah. Kita angkat satu pujian di tengah ombak.
di tengah ombak dan larut pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupmu, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang tetesan air mata, Dia mengenal hatimu yang dengan penuh kasih sayang. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk. Pada kaki salibmu, pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Akhir hayat Golgota, pancaran yang agung salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Bersama keluarga di sini kita akan mendasari ibadah penghiburan kita pada malam ini dengan membaca firman 1 Tesalonika pasal 4. Memohon sekeluarga bahkan jemaat Tuhan, jemaat mulia khususnya seperti itu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyerahkan kedaulatan atas diri orang tua terkasih kami, Ibu Marta Sari. Tuhan telah memanggil dalam pernikahan. Malam ini Tuhan, di tengah duka kehilangan, sedih, tangis yang terus mewarnai kehidupan keluarga ini, firman-Mu datang menyapa keluarga kami semua untuk menguatkan dan menghibur. Kami percaya dalam tuntunan terus hikmat Allah kami memahami dan menghibur. Berfirmanlah, kami sedia dengan dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 12 sampai 18 saya bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jika kita percaya
bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada bukanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana tentu ini merupakan kebijakan pelayanan dalam setiap jemaat. Kalau waktu belum mencapai 9:30 ke atas, kita tonton di Kosara dulu ibadah. Seperti Pak Kosek tadi sampaikan, ini memang tidak sempat di-update di grup karena kita masih ada di rumah sakit, belum ditahu kapan selesai dalam pengemasan di rumah sakit. Puji Tuhan, tepat jam 9 kita di sini bisa memulai ibadah. Saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan, terutama bagi keluarga yang sedang dalam keharuan duka yang dialami ini. Pengharapan setiap orang percaya di balik kematian yang melanda. Dan kita tahu bahwa saat di mana setiap orang mengalami duka kehilangan, pastilah kita sedih, berduka, ataupun menangis. Tidak bisa kita hindarkan. Dalam bahasa saya sering katakan, siapapun kita, tidak akan ada yang tidak bisa mengalami yang namanya kesedihan. Bahkan menangis pun adalah cara kita untuk bisa kuat dalam menghadapi duka. Tapi pertanyaannya adalah, jikalau demikian, apakah duka kita bisa mengancam kita masuk dalam degradasi iman? Sangat bisa, kalau orang kemudian tidak bisa keluar dari kesedihan yang berlebihan, bahkan duka yang menaun. Disinilah Paulus datang menyapa kita melalui firman-Nya dan menyampaikan itu kepada jemaat di Tesalonika agar mereka mengetahui bagi setiap kita yang berduka, yang kehilangan, mengetahui tentang orang yang mati di dalam Kristus, sehingga tidak terus dikuasai oleh yang namanya kesedihan atau duka seperti orang lain yang tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Ayat 13 dari bacaan tadi. Karena itu Paulus ini, mereka tahu bahwa ada pengharapan di balik kematian orang percaya. Setiap kita tahu bahwa di balik kematian orang percaya ada harap. Dan pengharapan itu begitu indah, karena itu menyangkut masa hari ini dan masa depan. Kalau harapan-harapan biasa itu kan harapannya selesai hari ini atau besok. Tapi ini persoalan masa sekarang yang menguatkan kita, tetapi terutama pada masa yang akan datang. Itu ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah kekuatan kita. Menyangkut masa sekarang, Paulus berkata, jikalau mereka percaya bahwa Kristus telah mati dan juga telah bangkit, maka mereka harus percaya bahwa mereka akan dikumpulkan bersama dengan Kristus di surga yang mulia. Itu pengharapan kita. Lalu apa yang Paulus mengatakan?
tentang pengharapan masa depan, Paulus menegaskan bahwa orang yang telah mati di dalam Dia akan terlebih dahulu bangkit dengan tubuh mulia. Dan itu lebih banyak dijelaskan oleh Paulus dalam surat di Korintus. Kalau Korintus mengatakan, nah terkadang pakilali ke koma kita kalau kemah dunia ini dibongkar kan satu itu sesaat saja. Kita punya kemah abadi, rumah yang abadi, yaitu di surga. Mereka akan bangkit karena iman mereka kepada Kristus sebagai buah sulung kebangkitan orang percaya. Itu ayat 15. Selain itu, orang percaya masih hidup dan tinggal di dunia akan langsung diubahkan dengan tubuh mulia dan diangkat bersama, menyongsong Tuhan. Ini pengharapan kita. Dan hari ini kita dalam masa Advent kan. Ini bahagian dari permainan kita dalam penantian. Jadi penantian kita ini bukan penantian kosong. Makanya saya selalu ingatkan kita menanti masa Advent itu jangan kemudian ditancapkan pada euforia perayaan Natal yang sifatnya kadang-kadang menonjolkan materi. Jangan. Karena itu penantian yang tidak ada makna itu. Karena berlalu saja. Mangka tuh pape selesai. Iya toh? Mangka pantolo apa selesai. Tapi penantian kita, makanya saya selalu ingatkan di hari Minggu 2 kali berturut-turut sudah ini ya. Oke, mari kita euforia perayaan Natal, tapi kita terus fokus dalam iman pengharapan kita menanti Kristus. Dan inilah yang Paulus sampaikan dalam jemaat Tesalonika dan bagi kita semua, agar kita memiliki kekuatan itu, pengharapan iman di dalam Tuhan. Karena kita akan bersama-sama Tuhan di sorga selama-lamanya. Saya kira itulah yang dikatakan dalam ayat 17. Dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas sekali. Jadi Bapak Mama Nova, segenap keluarga, saudara bersaudara, rumpun keluarga di sini, kita nyatanya bahwa kita sedih. Hari ini kita kehilangan. Saya tahu perjuangan Bapak Mama Nova bersama saudara bersaudara, anak cucu berjuang. Bagaimana oma ini, nenek ini bisa melewati masa gumul yang begitu berat sejak jatuh sakit. Kita menanti Kristus, dan inilah yang Paulus sampaikan dalam jemaat Tesalonika dan bagi kita semua, agar kita memiliki kekuatan itu, pengharapan iman di dalam Tuhan. Karena kita akan bersama-sama Tuhan di sorga selama-lamanya. Saya kira itulah yang dikatakan dalam ayat 17b. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas sekali. Jadi Papa Mama Nova, segenap keluarga, saudara bersaudara, rumpun keluarga di sini, kita nyatanya bahwa kita sedih. Hari ini kita kehilangan. Saya tahu perjuangan Papa Mama Nova bersama saudara bersaudara, anak cucu berjuang. Bagaimana oma ini, nenek ini bisa melewati masa gumul yang begitu berat sejak jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Tapi di balik semua upaya kita sadar bahwa kita punya keterbatasan. Dan dalam pandangan Allah, inilah yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan bagi Papa Mama Nova bersama saudara bersaudara dan rumpun keluarga. Dan dalam pengakuan itu, keyakinan itu, kita juga percaya bahwa kematian orang tua kita, nenek Nova ini, bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Karena kita tahu Allah telah menjadikan kehidupan kekal baginya. Ia telah menjadi milik Kristus. Ia telah dimuliakan oleh Kristus melalui kematiannya. Karena itu pengharapan kita. Kiranya Roh Kudus dan hikmat Allah terus menguatkan, menghibur segenap anak cucu, keluarga, dan bahkan kita semua yang diberi kesempatan bersama pada malam ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat
Kekuatan serta penghiburan, nomor 50 dari buku kecil. Dan sambil kita menyanyikan ini, kita membawa persembahan pun dikasih. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, tiap hari Tuhan besertaku. Tiap jam hibur hatiku, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuh kekejam, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih, ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kekasih jiwa kami dalam Kristus Yesus. Kami sudah menikmati hadirat di tengah ibadah penghiburan malam pertama bersama kekasih kami, Bapak Mama Nova, bersaudara dan rumpun keluarga, jemaat Tuhan. Atas meninggalnya kekasih orang tua kami, Ibu Marta Sambung. Terima kasih Tuhan. Kami dimungkinkan kembali mendengarkan firman yang meneguhkan iman percaya keluarga. Di tengah duka ini mereka tidak kehilangan pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus yang menjamin hidup mati kami. Inilah pengakuan kami, iman kami bersama keluarga, bahwa orang tua kami, Ibu Marta Sambungi, telah mengakhiri pertandingannya dengan baik, tiba pada garis akhir, dan tetap memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Dan kami tahu anugerah kehidupan kekal menjadi bahagian dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan malam ini, diberkatilah kami semua. Bahkan kami semua yang boleh hadir di sela-sela kesibukan kami di masa perayaan Natal dan masa penantian Advent. Terima kasih Tuhan untuk kami semua. Kami ada di sini saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Dan kami berdoa Tuhan terus menjaga, memelihara anak-anak, cucu, cicit di tengah duka ini, baik yang sudah ada bersama-sama kami di rumah ini maupun yang masih berada di luar kota Palu di berbagai tempat. Tuhan sertai lindungi. Dan saatnya ketika mereka merencana esok hari berangkat ke Palu dari berbagai tempat, Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan. Jauhkan dari segala susah berbahaya di tengah perjalanan. Dan mereka tiba di sini bersama dengan rumpun keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu bagi penataan pelayanan
di Jemaat Muria Palu selama pemeliharaan jenazah orang tua kami, Nenek Nova. Berkati Majelis Gereja Sektor Timur dalam menata pelayanan ini. Oleh pertolongan Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Ya Tuhan, setiap kami yang hadir untuk sertai kami pribadi, bahkan dalam Tuhan masing-masing kami. Persembahan, indikasi telah kami jalankan, semuanya telah berguna, kemuliaan bagi Tuhan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak kekurangan dan kelebihan. Ini disampaikan semua, bahkan ketika kami berbicara di sini, kasih tetapnya bagi Tuhan Yesus. Dalam hidup kami malam ini, esok kami akan melakukan mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, sambut sempurnakan kami yang tersebut. Mohon dalam satu Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, berikan kami makanan dan ampunilah kami akan selamat seperti kami Bapak kasih mati di mana supaya kamari air. Coba video kita minta orang yang Hari pertama. Di pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Keluarga dan sidang penghiburan, pergilah dalam hidupmu, peliharalah firman yang sudah kamu dengar, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita.
Kita menunggu informasi dari keluarga dan kami akan share, kami akan kirim di grup jemaat dan selanjutnya diteruskan kepada grup keluarga, grup WA, PMTI dan seterusnya. Terus ada ibadah persiapan perkawinan besok di Jalan Merdeka pada pukul 17.30 atau setengah 6 untuk sektor timur 1 bagi ya, ini pelayanan yang ada kerjasama dengan jemaat Sion besok ya, besok setengah 6 ibadah persiapan atas saudari Yuliana Palumpun dan dari sana tuh wanita tahu kali. Oh iya, Andarias Tandi Tinggi. Oh tanya. Oh Pak Tandi Tinggi ya. Oh maaf. Baik. Untuk selanjutnya dengan selesainya ibadah dan pengumuman dari majelis gereja, oh iya, penyampaian dari keluarga bahwa sudah bisa atau ibadah persiapan dari keluarga setengah 8. Dua jam lah. Oh ya. Oh ya, baik. Penyampaian dari keluarga bahwa ibadah penghiburan besok hari Selasa tanggal 12 Desember akan dilaksanakan setengah 8 malam atau pukul 19.30 di tempat ini untuk ibadah penghiburan yang kedua. Ya, demikian informasi, dan dengan demikian setelah berakhirnya informasi tersebut, maka seluruh rangkaian ibadah malam penghiburan yang pertama pada malam hari ini telah selesai. Atas nama keluarga dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kehadiran dan kerjasama yang baik. Terima kasih. Selamat malam.